Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang enzimologi klinik untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia klinik. Beberapa poin yang akan kami bahas di sini diantaranya adalah definisi, klasifikasi, metode analisis dan prinsip metode analisis, serta gangguan dan kesimpulan. Yang pertama ada definisi enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang dapat mengkatalisis seluruh reaksi kimia dalam sistem biologis. Semua enzim murni yang telah diamati sampai saat ini adalah protein. Aktivitas katalitiknya bergantung kepada integritas strukturnya sebagai protein. Enzim mengikat molekul substrat membentuk kompleks enzim substrat yang bersifat sementara dan lalu terurai membentuk enzim bebas dan produknya. Enzim mempunyai kekhususan aktivitas, yaitu peranannya sebagai katalis hanya terhadap satu reaksi atau beberapa reaksi yang sejenis saja, jadi dapat melibatkan beberapa jenis substrat. Enzim juga dapat berperan untuk mendukung diagnosis klinik, meliputi tentang konsep pokok enzimologi, peranan uji dalam diagnosis, klasifikasi enzim, distribusi enzim dalam jaringan, lokasi enzim intraseluler, dan penghilangan enzim dalam sirkulasi. Pokok bahasan kuliah ini secara dapat digunakan untuk membantu dalam menentukan diagnosis suatu penyakit yang melibatkan kerusakan suatu organ maupun jaringan pada tubuh. Pengertian tentang enzimologi klinik dapat digunakan untuk membantu dalam memonitor perkembangan suatu penyakit maupun melakukan evaluasi selama pengobatan. Ini biasa disebut dengan enzimologi klinik. Yang kedua ada klasifikasi enzim. Yang pertama adalah enzim plasma spesifik. Enzim plasma spesifik adalah enzim yang khusus disintesis dalam hati, yang kemudian diekskresikan ke dalam darah. Contohnya seperti faktor koagulasi dan koliserterase, di mana aktivitas enzim-enzim dalam plasma menurun pada organ yang mengalami kerusakan, seperti hati. Hal ini disebabkan oleh keberlangsungan sintesa dan ekskresi yang tidak lama. Yang kedua ada enzim plasma non-spesifik, yaitu enzim ini masih belum diketahui fungsi biologisnya dalam darah dan level nominalnya pun dapat diketahui berdasarkan pelepasan dari sel emiasi dan serum. Enzim plasma non-spesifik ini dibagi menjadi dua, yaitu ada enzim ekskresi, yaitu enzim yang diekskresikan oleh sel-sel parenkin ke ekstraseluler dan keluangan ekstravaskular. Ini biasanya sering mengalami kenaikan aktivitas enzim dalam serum, lebih sering terjadi dalam keadaan obstruksi dibanding keadaan gangguan seluler akut. Yang kedua ada enzim seluler. Enzim seluler pun dibagi menjadi beberapa bagian. Yang akan saya jelaskan adalah enzim organ spesifik. Terdapat pada suatu organ atau terdapat dalam konsentrasi yang lebih tinggi hanya pada suatu jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa enzim ini sangat akurat untuk didiagnosa gangguan organ spesifik. Sebagai contoh adalah glutamic pyruvic transamilase dapat digunakan untuk mendiagnosa gangguan fungsi hati dan lipase untuk diagnosa gangguan fungsi pankreas. Selain itu, ada zat lain yang dapat memprediksi, yaitu arginase. Yang ketiga ada metode dan prinsip analisis. Yang pertama yaitu kolorimetri enzimatik CHOD PAP. Kolorimetri yaitu metode perbandingan menggunakan perbedaan warna. Metode kolorimetri mengukur warna suatu zat sebagai perbandingan. Biasanya cahaya putih digunakan sebagai sumber cahaya
untuk membandingkan absorpsi cahaya relatif terhadap suatu zat. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur perbandingan warna yang tampak adalah kolorimeter. Selain kolorimetri, metode lain yang menggunakan warna sebagai pembanding adalah spektrofotometri. Prinsip ini yaitu dengan ditandai penguraian zat menjadi enzim oksidase yang ditandai dengan perubahan menjadi warna merah. Yang kedua ada kinematik UV. Kinematik UV ini merupakan metode pengecekan memakai spektrofotometri di mana dapat dilihat melalui gelombang cahayanya, di mana interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Besaran energi yang diserap tertentu dan menyebabkan elektron tereksitasi dari ground state ke keadaan tereksitasi yang memiliki energi lebih tinggi. Prinsip ini yaitu sampel ditambah 2H2O, 2NH4+, ditambah HCO32 negatif, oksoglutarat, ditambah NH4+, ditambah NADHL glutamat, ditambah NAD+, ditambah H2O. Metode dan prinsip analisis yang ketiga ada enzimatik fotometri. Enzimatik fotometri adalah pengukuran suatu masalah menggunakan enzim secara absorban dengan melewati cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kupet. Prinsipnya yaitu dengan penyerapan sinar akibat interaksi sinar yang mempunyai panjang gelombang tertentu dengan larutan atau zat warna yang dilewatinya. Yang keempat adalah automatik, biasanya untuk meneliti enzim alkalin fosfat, di mana alkalin fosfat ini adalah enzim yang diproduksi oleh hati dan tulang. Dalam metode ini menggunakan frekuensi panas yang khususnya cocok dengan alkalin fosfat ini, di mana aktivitasnya sampai 10-20%. Prinsipnya yaitu alkali fosfat akan menghidrolisis P-nitrophenil fosfat menjadi P-nitrophenol dan fosfat. Aktivitas alkalin fosfat ditentukan dengan mengukur P-nitrophenol secara kinetik pada panjang gelombang 405 nanometer. Yang kelima ada NaCl. Ini merupakan pengujian terhadap reaksi kreatin fosfokinase atau kreatin fosfokinase CFK. Juga dikenal sebagai kreatin kinase atau CK. Merupakan enzim yang ditemukan dalam konsentrasi tinggi pada otot jantung dan otot rangka dan dalam konsentrasi rendah pada jaringan otak. CFK atau CK serum biasanya meningkat akibat penyakit otot rangka, MCI akut, penyakit cerebrovaskular, aktivitas berat, injeksi intramuskular atau IM. Prinsipnya yaitu enzim ini mengkatalis pembentukan ATP dari kreatin fosfat dan ADP sebaliknya seperti persamaan berikut. Kreatin ditambah ATP, kreatin fosfat ditambah ADP. Yang keempat ada gangguan-gangguan. Yang pertama yaitu penyakit Fabry, di mana kondisi ini disebabkan oleh kurangnya enzim seramid triheksosidase atau alfa-galaktosidase. Efeknya menyebabkan gangguan jantung dan ginjal. Yang kedua ada Maple syrup urine disease. Kekurangan enzim jenis ini memicu terjadinya penumpukan asam amino dan menyebabkan kerusakan syaraf dan air urin yang menyerupai aroma sirup. Yang ketiga ada fenilketonuria. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan enzim fenilalanin hidroksilase yang menyebabkan tingginya kadar fenilalanin dalam darah. Fenilketonuria dapat mengakibatkan penderitanya mengalami
keterbelakangan mental. Yang keempat, ada penyakit Niemann-Pick. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan penyimpanan lisosom, yaitu sebuah ruangan di dalam sel yang berfungsi membuang sisa metabolisme. Efeknya berupa kerusakan syaraf, susah makan, dan pembesaran organ hati pada bayi. Kemudian yang kelima ada sindrom Hurler. Sama seperti penyakit Niemann-Pick, sindrom Hurler juga disebabkan oleh kekurangan enzim di dalam lisosom. Kondisi ini bisa menyebabkan keterlambatan pertumbuhan dan struktur tulang yang tidak normal. Yang terakhir adalah penyakit Tay-Sachs. Serupa dengan dua penyakit sebelumnya, kondisi ini dipicu oleh kekurangan enzim dalam lisosom. Penyakit Tay-Sachs menyebabkan kerusakan saraf pada bayi dan biasanya hanya dapat bertahan hidup hingga usia 4-5 tahun. Bahasan kita yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa enzim juga dapat membantu diagnosis klinis pada makhluk hidup dengan menggunakan beberapa metode analisis dan dapat mengetahui klasifikasi enzim dalam enzimologi klinis serta beberapa faktor yang mempengaruhi enzimnya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian serta penulisan tugas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.